Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi Ajnita Official. Yang sekarang saya posisi adalah Abdul Aziz. Unitanya diganti sekarang jadi Bang siapa? Robi. Bang Robi. Robi apa? Robi doang. Robi doang. Oke. Sekarang ada bintang tamu kita namanya Bang Robi ya. Oke, Bang Robi. Biar nggak tegang Bang Robi, silahkan ada kopi di kopi dulu. Kopi bersama luwak white kopi ya. Nyaman diminum, nyaman di lambung katanya ya. Enak ya? Enak banget. Mantap nih. Ada ini sporternya juga, Sintayong, Mantan pelatih Indonesia. mantan pelatih Yang Indonesia. bawa hampir ke Piala Dunia. Iya, oke. Bang Robi gimana? Kabarnya sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Saudara Ajis? Alhamdulillah. Sekarang gimana kegiatannya? Kalau untuk sekarang sih setelah lulus sekolah ya melaksanakan ya kerja untuk saat ini sih. Untuk saat ini, oh, untuk kedepannya apakah ada cita-cita dari Bang Robi sendiri untuk kuliah? Untuk kuliah saya belum ada rencana. Ya. Jadi untuk saat ini sebenarnya saya itu ingin bekerja dulu meningkatkan skill saya yang yang saya miliki. Karena kalau untuk kuliah kan dari orang tua saya tidak ingin membebani. Membebani, oke. Jadi untuk mengurangi lah, seenggaknya menguranginya itu dengan saya bekerja dulu meningkatkan skill saya. Seenggaknya saya nanti mempunyai niat lebih lanjut, mungkin akan saya ambil. Oke, dari situ mungkin Bang Robi mau sistemnya berarti kita mengasah skill dulu dengan bekerja mungkin gitu ya. Dan biar nanti bisa sambil kuliah tapi kita dengan biaya sendiri mungkin begitu ya Bang Mungkin Robi? lebih kemandiri. Oke, berarti berusaha untuk mandiri dulu. Betul. Oke. Bagus sih untuk teman-teman yang seumuran, berapa usianya Bang Robi? Baru 18 tahun jalan ke 19 bulan 18. Oktober. Oh, dalam 19, muda banget Bang. Mantap, pokoknya inspirasi untuk para anak muda. Kalau misalkan lulus sekolah, ya kalau mau kuliah dan orang tua mampu ya nggak apa-apa. Tapi jika orang tua sedang tidak atau kurang mampu, sebaiknya kita asah skill dulu menurut Bang Robi gitu ya. Iya, Supaya tidak merepotkan orang tua. Jadi lebih ke mencari uang dulu untuk kayak jadi kan biasanya kan kalau orang tua ada kan dari orang tua. Nah, kalau saya kan niatnya mah ya dari uang saya sendiri aja dulu. Oke. Walaupun bisa dibilang orang tua ada, tapi buat apa gitu ya? Kita asah skill aja dulu. Kita gitu ya. mengasah skill di dunia pekerja, sekalian mencari wawasan relasi di dunia perkuliahan. Oke. Itu mungkin dari menurut saya kedepannya misalkan mau kuliah ya, tapi kan tidak tahu kedepannya kita akan jadi apaan, bisa jadi pengusaha, mungkin dan lain-lainnya. Oke. Bang Robi ini anak berapa posisi? Saya anak ketiga dari 3 bersaudara. 3 bersaudara. Oke. Itu ada ada 3 ya, berarti laki-laki semua. Laki-laki semua, bontot saya malah. Widih, bontot segede ini. Mantap banget. Malah saya dikira abangnya. Sekarang abang ya, oke. Untuk Bang Robi, untuk kerja itu Bang Robi sekarang kerja di mana Bang Robi? PT apa? Saya picker. PT of e-commerce. E-commerce. Oke, jadi itu kerjanya ngapain aja Bang Robi? Kan picker itu tugasnya itu mengambil pesanan yang telah dipesankan. Oke. Setelah itu memastikan kualitas dan kuantitas dengan baik. Oke. Jadi di warehouse bagian picker ya. Betul. Itu keseharian Bang Robi di picker itu jam kerjanya berapa jam Bang Robi? Untuk jam normal itu 9 jam. 9 jam. Dan untuk lembur itu 12 jam. Lembur 12 jam. Tapi sistemnya itu kerjanya di sana gimana sih Bang Robi? Kalau pengen tahu. Shift-shiftan. Kalau boleh Abang Robi ngasih tahu gitu. Shift-shiftan kayak gimana? Shift-shiftan itu ada shift 1 dan shift 2. Shift 1 itu terdiri dari jam 6 pagi sampai jam 3 sore apabila tidak lembur. Apabila tidak lembur. Kalau lembur itu bisa sampai jam 6 sore.
Bisa sampai jam 6 sore kalau lembur. Itu untuk shift 1. Untuk shift 2 itu jam 6 sore sampai jam 6 pagi. Kalau untuk lembur. Kalau tidak lembur biasanya jam 3 pagi sudah pulang. Oke. Di pekerjaan sudah. Sekarang Bang Robi, untuk motivasi Bang Robi bekerja itu kedepannya mau jadi apa? Untuk saya sebenarnya Bukan cita-cita ya, ini motivasinya aja. motivasi untuk Nanti ada saya atau pertanyaan lain. orang. Untuk Bang Robinya. Untuk diri saya sendiri. Iya, tapi mudah-mudahan bisa menginspirasi banyak orang gitu. Jadi untuk pertama itu ya saya bekerja itu untuk selain untuk diri sendiri juga untuk membantu orang tua. Motivasinya Bang Robi kayak gitu. Iya, untuk mengurangi beban orang tua lah. Jadi supaya kan meskipun orang tua masih sanggup bekerja, tapi kan saya ingin membantu meringankan. Jadi supaya orang tua itu ketika sudah masa tua tuh boleh bekerja, tapi jangan yang terlalu berat. Oke. Kalau bisa, kalau anaknya masih mampu, orang tuanya nggak apa-apa. Orang tua tinggal beribadah aja di rumah, sholat 5 waktu, mengaji untuk anaknya aja udah cukup. Nanti rezeki kan Allah yang ngatur. Oke. Dan untuk Bang Robi sendiri cita-citanya mau jadi apa? Waktu pas kecil nggak kepikiran nggak Bang Robi itu pengen bisa langsung bekerja, membantu orang tua? Oh sekarang udah gajian belum? Udah gajian, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Berarti uang sudah dikasih orang tua ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah untuk Abang Robi dari kecil itu cita-citanya apakah pekerja atau pengusaha? Sebenarnya saya itu dulu tuh ingin menjadi atlet, tapi tentara dulu sekalian juga menjadi atlet. Karena sekarang banyak ya yang tentara berubah profesi jadi atlet kayak Pres Butuan ya kan, pemain atletnya, Persibu. tapi bukan atlet sepak bola kalau saya. Terus atlet apa tuh? Saya seperti atlet MMA. MMA. Oh bulat ya? Iya bisa. Widih, keren. Pantesan badannya kekar banget ya. Tapi Mantap. satu yang nggak bisa saya lakuin, Apa tuh? terhalang oleh restu. Why? Tidak ada restu orang tua, Iya, tidak kenapa? akan sukses. Kenapa bisa tidak merestui orang tua dengan cita-cita? Karena mungkin itu atlet seperti MMA itu kayak seperti ya UFC gitu kan, itu mungkin menyakitkan badan karena kan bertarung itu. Oke. Itu tuh seperti diadu domba Dan adu domba. Oh. seperti dua orang yang bertarung dan dilihat orang-orang. Oh kayak model kita ngadu ayam mungkin ya? Ya mungkin seperti itu. Terus juga kan efeknya nanti Efeknya gimana maksudnya? kan apabila kan kita tidak tahu kedepannya gimana, tiba-tiba kita kena pukul, mungkin ya wallahualam saraf kita kena, kita mungkin kepala belakang kita atau yang tidak kita inginkan lah terjadi. Makanya orang tua itu memutuskan untuk tidak meridoi saya untuk menjadi seperti itu. Nah, itu untuk menjadi mungkin fighter lah. Kalau jadi tentara itu mungkin saya ingin, cuman saya mikir dulu apakah nanti kedepannya orang tua itu akan terbebani atau tidak. Nah, tapi untuk saat ini saya merelakan keinginan saya saat kecil untuk mungkin karena masa depan kan tidak ada yang tahu. Sukses itu tidak tentang cita-cita. Bisa jadi kedepannya kita jadi orang sukses tanpa harus cita-cita tercapai, kan banyak juga. Yang penting kan orang tua itu bahagia, tidak merestui dan tidak bermasalah sama anaknya itu. Oke. Dari Bang Robi sendiri kan itu kan terhalang sama restu orang tua. Pasti ada sedikit rasa sedih mungkin ya. Dari cita-cita, jujur kalau misalkan tentara itu sebenarnya cita-cita sangat mulia banget ya menurut saya pribadi, karena tentara ada abdi negara, bela negara, bener nggak? Bener. Dengan melihat sekarang kan para pengadilan penegak hukum kan seperti itu, siapa tahu kalau Bang Robi itu kita bisa lebih baik gitu kan. Sebenarnya tapi ada nggak rasa sedih gitu Bang Robi? Kalau untuk sedih ya jangan terlalu larut dalam kesedihan. Iya, cuman tapi ada kan pasti dikit. Cuman saya mikir mungkin saya tidak bisa menggapai jabatan menjadi tentara, tetapi bukan jabatan, cita-cita lah. Cita-cita lah, mungkin pangkat lah. Mungkin pangkat saya bukan tentara, tapi jiwa saya ingin belajar untuk menjadi tentara. Mendisiplinkan dari waktu. Jadi
kita tidak perlu harus jadi tentara kalau ingin menjadi jiwa tentara. Oke, iya iya. Tapi ya Berawal dari mendisiplinkan diri aja dulu gitu ya. disiplinkan diri. Oke. Tapi yang udah jadi tentara itu pasti bagus. Selamat, congratulations. Congratulations. Maaf, bahasa Inggrisnya masih lemot. Congratulations aja ya. Oke, Congrats. nggak apa-apa. Bang Robi sendiri lahir di mana, Bang Robi? Jakarta. Jakarta. Berarti Bang Robi asli Betawi ya? Bilang asli Betawi, orang tua bukan Betawi. Kesebutnya sih Bang Robi itu kesebutnya asli Betawi karena Iya lahir sih. di Jakarta. Karena ini kampungnya nenek moyang Betawi kali ya. Iya, karena jadi Bang Robi Betawi ya, hitungnya Ya ya. bisa dibilang Betawi. Ya, campur Bisa ya, campur ya. Betawi. Campur. Sunda. Becu berarti Betawi Sunda kan, kalau Jawa Sunda Jasun kan, Jawa Jasun. Sunda. Oke. Untuk Bang Robi sendiri kan sekarang umurnya baru 19 tahun ya. Hampir Hampir 19 tahun. Itu Bang Robi ada cita-cita untuk ke jenjang kan bertemu dengan perempuan, itu ada hasrat untuk berpacaran atau sudah berpacaran? kalau untuk hasrat semua orang pasti ingin rasanya punya pasangan. Cuma ya untuk saat ini ya kita tahan dulu. Mungkin bisa berteman, bisa pacaran juga jangan terlalu kelewatan lah. Maksudnya tuh ya Tapi sabar. sekarang ada orang yang dekat sama Bang Robi. Kalau untuk dekat mah pasti ya banyak. Ini pertanyaan bebas mau dijawab atau enggak, atau misalkan mau Bang Robi tidak jujur juga nggak apa-apa. Ini free sih, tapi kalau misalkan Bang Robi menjawab dengan jujur juga nggak masalah, karena ini aman kok insya Allah. Dari Bang Robi sendiri itu sekarang ada dekat, ada pasti ya. Pasti mah ada, temen juga ada. Yang dekat lah gitu ya. Yang deket ada. Cuman pacaran kagak. Pacaran kagak, jadi deket doang gitu. Deket aja. Oh, jadi kehitungnya kayak HTS ya, hubungan tanpa status. Kagak tahu juga sih. Kagak kayaknya itu mah. Kagak ya? Kagak, maksudnya ya berteman biasa aja lah. Berteman biasa aja. Oke. Misalkan ada perempuan berteman biasa, apakah Bang Robi nanti ke depannya, kan kita nggak tahu ya, bener nggak, jodoh pati bagja celaka kita nggak tahu kan, gitu kan. Contohnya kayak misalkan banyak orang kerja sambil pacaran, akhirnya nikah, akhirnya dia nggak lanjut kuliah atau gini. Dari Bang Robi sendiri, ketika udah cocok nih dengan perempuan dan udah pas lah sama Bang Robi, kedepannya Bang Robi akan melanjutkan ke jenjang serius atau ntar dulu deh, di umur 28-an saya mau kuliah dulu. Kan Bang Robi misalkan udah punya uang nih, Iya. mau kuliah dulu atau gimana dulu. Kalau untuk itu sih saya belum ada pikiran ke situ sih. Jadi untuk saat ini yang saya pikir ya saya lanjutkan aktivitas saya dulu, bekerja, Membahagiakan orang tua pastinya gitu ya. pastinya ya seperti itu dulu. Seperti itu dulu. Untuk kesananya belum ada Belum pikiran. ada sama sekali, masih jauh. Tapi kuliah mah pasti udah ada dong. Kalau kuliah Rencana. rencana kan baru rencana. Kan kita rencana kita. ngomong kan kita siapa tahu jadi doa ya, didoain sama penonton ya kan. Iya. Bang Robi jadi sukses. Amin. Misalkan ayo Bang Robi semangat sukses di usia 19 tahun jadi misalkan sukses pengusaha atau apa. Pasti Bang Robi pengen kuliah dong. Iya, tapi kan kita kadang rencana kita mau ke sini, kadang rencana Allah maunya ke situ. Pasti kadang ada titik berubah. Tapi ada kan rencana untuk kuliah. Kalau untuk itu pasti ada. Pasti ada ya. Oke. Bang Robi kan 3 bersaudara. Itu Bang Robi gimana itu rasanya? 3 bersaudara, anak bontot. Itu sama kakak-kakaknya. Empok kenapa? Keluar terakhir. Jadi apa? Jadi sisaan semuanya ya. Sisaan, tapi nggak apa-apa sih, enak punya abang-abang juga. Meskipun saya disuruh, tapi saya juga tetap mau. Iya. Maksudnya kan kita Tapi Bang Robi sama abang akur nggak? Sama abang pertama, abang kedua akur. Kalau untuk ribut-ribut mah nggak ada, cuman kayak bercanda-bercanda dong pasti. Itu pun dulu. Kalau sekarang kan untuk udah dewasa kan mungkin pemikiran juga udah beda. Jadi ya akurnya tuh nggak kayak dulu kayak bercanda gitu. Kalau sekarang mah lebih ke mungkin udah fasenya udah tahap dewasa, kan udah nikah semua, tinggal saya doang. Oke, udah nikah semua? Udah nikah lah. Widih, mantap. Udah. Apa namanya, sosok kakak yang pertama dan yang kedua apa yang membedakan? Yang pertama terlalu diem, Yang kedua setengah diem. setengah diem. Kok bisa setengah diem?
setengah diam itu juga sama orang yang nggak dikenal. Kalau sama orang yang dikenal juga pasti asik-asik aja. Kayak saya juga mungkin. Tapi kalau Bang Robi sendiri, kalau misalkan ada masalah di luar, lebih aware curhat sama abang atau sama orang tua? Atau Bang Robi sistemnya orang yang suka mendam sendiri? Kalau saya bisa sendiri, ya saya lakuin sendiri. Mau itu ada masalah, kalau saya masih sanggup, ya saya selesaikan sendiri. Kalau itu udah tidak bisa diselesaikan saya sendiri, ya terpaksa saya misalkan cerita. Yang lebih dekat gitu, ke orang tua atau ke abang? Untuk dekat sih, Maksudnya dekat kalau kita ada apa gimana, lebih ceritanya ke orang tua atau ke abang? ya paling kalau untuk aktivitas kan kayak setelah kita kerja atau sekolah, misalkan ke orang tua, ya kadang juga abang saya kalau nanya nih ya paling saya jawab. Ya tapi saya juga jarang misalkan cerita kayak apa sih namanya, lebih ke curhat sih. Kayaknya bukan jarang, malah nggak pernah. Ya, soalnya saya nanya gitu karena saya pun punya abang ya kan. Punya abang, dan jujur saya orang apa ya, lebih memendam. Jadi saya ke orang tua saya apa namanya kurang, maksudnya nggak begitu aware, nggak begitu kita tuh terbuka sama orang tua, dan juga saya ke abang saya pun nggak begitu dekat gitu. Makanya saya bertanya itu lebih aware atau lebih dekat sama abang, atau tapi Bang Robi kehitungnya nggak juga gitu dekat sama abang? Kalau deket untuk curhat sih enggak Ya. tapi kalau dekat secara kita curhat tuh enggak, karena kan lelaki kan kadang beda. Kadang buat apa sih curhat gitu ya? Iya, kalau selagi kita masih sanggup, Iya, benar-benar. asalkan ya kalau udah tidak sanggup jangan sampai kalian bunuh diri. Kadang kan ada tuh pria tidak bercerita tapi malah bunuh diri. Ya. Jangan, lebih baik cerita. Oke. Bang Robi sendiri melihat sosok Bang Rian di kehidupan Bang Robi, apakah seperti apa gitu? Iya. Dia seberharga apa atau sosoknya seperti apa? Untuk Bang Robi sendiri gimana? Udah pasti kan kalau namanya keluarga pasti berharga. Seburuk apapun, sebaik apapun juga tetap keluarga itu. Saya suka belajar dari abang-abang saya sebelumnya. Cara bagaimana dia membantu orang tua, menghormati orang tua, saya selalu belajar. Jadi seperti saya sekarang bekerja, suka dibilangin jangan lupa ngasih orang tua. Lumrahnya seorang anak itu bukan membalas budi sih. Bukan. Sampai kapanpun kita nggak bisa balas budi, karena orang tua itu is number one. Jadi nggak ada bandingannya, nggak ada itunya sih. Dibandingkan sama uang nggak ada harganya. Untuk pertanyaan terakhir yang pertama, menurut Bang Robi sendiri, sosok orang tua di kehidupan Bang Robi, paham kan sosok orang tua? Kalau menurut saya sosok orang tua itu adalah support system. Jadi ketika kita jatuh, ketika kita ini, orang tua selalu ada buat kita. Nah, ya itu sebagai panutan dan guru pertama yang bisa saya pelajari baik buruk ke dunia itu ya dari orang tua. Pengalamannya itu dari orang tua. Meskipun saya masih umur segini, pasti orang tua bakal ceritain pengalaman dia. Misalkan jangan kayak gini, nanti ujung-ujungnya kayak gini. Pasti kan karena orang tua pernah pengalaman. Jadi dari situ saya bisa belajar bahwa orang tua itu mungkin panutan yang bisa merubah saya jadi lebih baik. menurut Bang Robi sendiri, bagaimana sih ketika kita ingin sesuatu tapi orang tua mungkin dengan segala keterbatasannya bilang, "Dek, bentar dulu." Gitu. Gimana tanggapan Bang Robi? Ya nggak apa-apa, saya terima. Misalkan ya, Ma minta handphone, tapi sebelum saya bilang minta handphone, saya lihat dulu kondisi keadaan ekonomi finansial orang tua seperti apa. Misalkan kondisinya sedang buruk, ya saya tidak berani minta. Selagi ada, misalkan handphone, saya masih ada, masih bisa digunakan dengan layak, ya buat apa beli? Karena kan kita memprioritaskan kebutuhan dulu, baru keinginan kita. Benar. Jangan. Tapi kebanyakan anak zaman sekarang memprioritaskan keinginan ya Bang Robi ya, daripada kebutuhan. Ya, itu buat saya tidak masalah, kan itu mereka. Ya buat saya ya tolong
prioritaskan prioritaskan kebutuhan dibanding keinginan. Kalau kebutuhan sudah terpenuhi, boleh keinginan, tapi jangan dialin keinginan. Oke. Selagi dia punya, ya kalau tidak punya, Ya udah, jangan maksa. mau, jangan maksa, jangan rendang pintu ya. ya istilah kotornya. Kalau untuk Bang Robi sendiri, misal orang tua kan alhamdulillah masih komplit ya. Masih alhamdulillah. Alhamdulillah. Misalkan nih Bang Robi di depan ada orang tua. Bang Robi dengan segala dosa Bang Robi, dengan segala keanak-anakan Bang Robi dulu, apa yang ingin Bang Robi sampaikan kepada orang tua? Terima kasih. Itu doang. Tidak banyak kata-kata, tapi semuanya bermakna. Oke. Jadi terima kasih aja. Oke. Jadi untuk kalian semua ya, anak-anak muda, jangan lupa menghargai orang Tua. Oke. The next video tonton lagi Ajnita Official bersama saya Abdul Aziz dan Robi. Robi. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.